Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul aplikasi bengkel yang berbasis web untuk monitoring keuangan dan layanan servis. Nah, di sini saya ada Ade Ahmad. Gak apa-apa lanjut. Lanjut lanjut. Oke, baik. Yang pertama ya adalah terbelakang. Dari perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan banyak kemudahan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang sektor usaha jasa seperti bengkel, pengolahan data, keuangan, layanan servis secara manual, dinilai dari efektif karena berpotensi menimbulkan kesalahan, pencatatan data hilang, ataupun lambatnya proses penyampaian informasi. Dan yang kedua ini, dari PT tersebut merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbaikan kendaraan roda 4 dalam proses operasionalnya. Pengolahan data pelanggan dan data layanan servis dan pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana dan manual menggunakan buku ataupun file Excel. Hal ini seringkali menimbulkan permasalahan seperti data tidak terorganisir, kesulitan dalam monitori pendapatan, dan tidak adanya laporan servis secara otomatis. Baik, dari adanya rumusan masalah tersebut, bagaimana merancang sistem berbasis web yang mampu memonitori keuangan secara akurat? Dan yang kedua, bagaimana sistem dapat mempermudah manajemen layanan servis dan histori kendaraan pelanggan? Dan yang ketiga, bagaimana menjaga keamanan dan kemudahan pengguna aplikasi? Dan yang keempat ini dia adalah tujuan politik dan proyeknya. Dalam pembahasan tersebut, tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah menyediakan sistem monitoring keuangan dan struktur, mempermudah pencatatan dan pelacakan layanan servis kendaraan, meningkatkan efisiensi akurasi dalam operasional bengkel. Dan yang kelima, dia ada metode pengembangannya. Dalam pembahasan tersebut, metodologi yang digunakan adalah waterfall dengan tahapan. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua ada desain sistem, yang ketiga ada implementasi, yang keempat ada pengujian, yang kelima ada pemeliharaan. Dan untuk tampilan aplikasinya kurang lebih seperti ini. Ini kita masuk ke bagian tampilan dashboard admin. Yang pertama itu ada total pelanggan, terus total mekanik, total service, dan total spare part. Di bagian menu sidebar sini ada macam-macam menunya. Yang pertama ada data pelanggan, itu buat nampilin data pelanggan dan akunnya. Terus yang kedua ada data mekanik. Terus yang ketiga data supplier. Yang keempat ini eh, manajemen data user. Yang keempat ada stok spare part. Yang kelima ada transaksi service. Yang keenam ada POS service, dan yang ketujuh ada keuangan. Terus lanjut, di sini ada tampilan bagian data pelanggan. Di sini ada bagian nama, nomor telepon, alamat, tanggal daftar, dan kendaraan. Dan di bagian icon sini adalah merupakan icon edit dan hapus. Lanjut ke from transaksi service. Jadi setelah kita menginput data pelanggan dan bikin akunnya, itu kita lanjut ke bagian transaksi service. Di sini ada nomor invoice yang terbuat secara otomatis, dan di sini ada data kendaraannya juga. Terus ada mekanik sama status servisnya. Jika memang kendaraan tersebut belum selesai, statusnya bukan selesai. Terus di sini ada status pembayaran, dan di akses ini ada tombol print buat cetak invoice ya, dan di sini ada tombol delete ya. Terus untuk laporan keuangannya, di sini ada filter laporan. Kita bisa ngefilter dari bulan apa, terus jenis transaksi apa, misalkan pemasukan atau pemasukan atau pengeluaran. Terus di sini ada total pemasukan, total pengeluaran, dan ini saldo gitu. Dan untuk lanjut bagian use case, Mas Dan Jiden. untuk use case diagram ini kita bisa lihat ada admin, kita ada 1 2 3 4 5 aktor. Yang ada admin pertama, yang kedua itu staff, ketiga pemilik, keempat customer, dan mekanik. Admin dan admin dan staff itu hampir sama kerjanya, cuma beda di manajemen data user. Karena yang bisa masuk di manajemen data user itu hanyalah untuk admin. Oke, bisa skip mas.
Nah, ini adalah activity diagram sistem berjalan yang untuk sekarang ada di bengkel itu. Sekarang itu kayak pertama customer itu konsultasi, nah mekanik menganalisa kerusakan, terus mengecek stok barang. Jika tidak ada barangnya itu customer bisa mencari di bengkel lain, dan jika ada, mekanik akan menservis dan melakukan pembayaran. Setelah itu skip mas. Nah di sini ada transaksi service. Pertama, admin dan staff itu masuk menampilkan transaksi service, dan jika tidak dia akan keluar. Nah di sini ada dia bisa mengkrut ya, ada tambah transaksi service baru, ada hapus, cetak, dan detail, dan masing-masing itu beda. Jika dia ingin mencetak invoice, dia menampilkan form invoice transaksi service. Setelah itu dia mencetak dan akan keluar. Dan kedua itu ada tambah transaksi service baru, ya seperti biasa dia menambahkan gitu kan. Nah yang ketiga hapus data transaksi, sama tinggal hapus doang gitu. Nah yang keempat itu detailnya itu kita bisa melihat detail transaksi yang ada di layanan transaksi service. Jika kita mengklik detail transaksi service, itu akan keluar semua yang ada di transaksi service itu. Bisa skip mas. Nah ini sequence transaksi service dan data pelanggan, ya seperti hampir sama seperti tadi. Ini kita kayak menselect daftar pelanggan dan kita menambahkan, ya sama seperti tadi, CRUD. Terus transaksi service juga hampir sama seperti tadi. Bisa skip mas. Ini black box texting ya. Pengujiannya itu yang pertama ada menampilkan jumlah pelanggan. Untuk test case-nya itu ada akses dashboard sebagai admin, dan hasil yang diterapkan, sistem menampilkan total pelanggan 5, dan hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang kedua itu ada menampilkan jumlah mekanik. Terus untuk test case-nya akses dashboard sebagai admin dan staff. Terus yang ketiga hasil yang diharapkan itu sistem menampilkan total mekanik 5, hampir sama. Cuma bedanya ini di mekanik karena ini jumlah mekanik ya. Terus untuk hasil pengujiannya itu sama sesuai harapan dan berhasil atau valid. Nah ini juga hampir sama, menampilkan jumlah service, akses dashboard sebagai admin lagi, sistem. Kesimpulannya semuanya sudah sesuai harapan. Dan yang nextnya, nah kesimpulannya, aplikasi bengkel berbasis web terbukti mampu membantu PT Watro Mulyojoyo dalam mengelola keuangan dan layanan servis secara lebih efektif, efisien, dan transparan. Sistem ini juga membuka peluang pengembangan fitur lanjutan seperti integrasi dengan sistem stok spare part dan notifikasi pelanggan. Next, ada lagi? Udah selesai? Sudah ya? Ya, penutupan? Segitu saja dari kelompok kami. Saya Muhammad Zidanur Salim. Saya Adel Kafi. Saya ada Mirza Sitepu. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.